Marcelo mengatakan bahwa semuanya menjadi berubah ketika kartu merah diterima oleh Ferrari itu menjadi sebuah kenyataan di lapangan begitu, dan akhirnya memupuskan semuanya. Tetapi cepat-cepat Marcelino mengatakan bahwa kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, kita hanya ingin mengevaluasi diri sendiri masing-masing supaya kedepannya timnas Indonesia kita semua itu bisa bermain. Sebuah insiden yang sangat menurut saya memalukan begitu ya. Ferrari mestinya tidak melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima secara rasional gitu. Apapun yang dilakukan oleh pemain lawan terhadap kita, shywar apapun atau intimidasi apapun, maka kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang di luar kewajaran yang pada akhirnya akan merugikan kita semua, termasuk tim dan ya seluruh warga masyarakat Indonesia yang mencintai timnas Indonesia. Ini semua dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh Ferrari, dan ini sangat disayangkan ya teman-teman ya. Seorang kapten tim, seorang pemain yang sudah banyak terlibat sebetulnya di timnas senior. Saya yakin Sintayong pasti akan kecewa dengan apa yang dilakukan Ferrari. Seperti kekecewaan Sintayong ketika Dimas Derajat melakukan tindakan yang sama begitu, meskipun tidak sama. Ini adalah sebuah rencana yang memang sudah dipersiapkan oleh pemain Filipina, karena mereka tahu bahwa pemain yang kita turunkan itu adalah pemain muda. Tentu emosinya pasti labil, dan itu bahwa ini adalah sebuah perencanaan yang baik oleh para anak-anak Filipina begitu, dan ini berhasil baik maupun secara untuk PB Bhinneka. Hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga hari ini kita semua sehat. Jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel. Di sini kita akan sedikit membahas bagaimana pertandingan yang barusan kita saksikan antara Indonesia melawan Filipina, yang akhirnya berkesudahan dengan 0-1 untuk kemenangan Filipina, dan itu juga menandakan bahwa Indonesia harus tertahan langkahnya di fase grup. Yang pertama tentu kita mesti harus mengapresiasi usaha perjuangan dari Garuda Muda, timnas Indonesia Muda ini, yang sejatinya itu adalah tim yang dipersiapkan untuk SEA Games begitu teman-teman. Namun karena sesuatu hal hingga akhirnya dia dipaksa begitu dalam tanda kutip untuk bermain di turnamen Asian Cup ini, dan hasilnya sudah bisa kita saksikan, dan tentu kita mesti harus terima kekalahan ini, meskipun kita berhak juga sebagai penonton setia yang selalu meluangkan waktu kita untuk berbangga ya, selalu meluangkan waktu kita untuk terus membangga-banggakan pada setiap hal gitu terhadap skuad tim kita di mana dia bertanding begitu. Kita juga berhak untuk sedikit memberikan pandangan-pandangan kita terhadap pertandingan begitu. Asal kita tahu teman-teman, kita tidak boleh caci maki di sini, tidak boleh marah-marah, tidak boleh kemudian menyalahkan terlalu berlebih-lebihan sampai kemudian menyerang pribadi pemain, tidak boleh gitu. Tapi yang kita kritik adalah pola permainan, strategi, dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu. Nah, pertandingan hari ini meskipun kita mengalami kekalahan, tapi kita mesti harus tegakkan kepala. Kita gagal di sini, dan itulah esensi sebuah pertandingan begitu. Ini pertandingan sangat melelahkan tadinya teman-teman, karena Indonesia harus mati-matian berjuang untuk mempertahankan kemenangan, untuk meraih kemenangan begitu. Bahkan untuk bermain imbang saja sekalipun Indonesia tidak mampu begitu. Nah, kita masuk ke pertandingan tadi.
Indonesia memang tampil agak berbeda begitu teman-teman ya, karena Rafa, Arhan dan Asnawi itu tampil lebih dulu gitu. Meskipun kita semua berharap Victor Detan itu diturunkan lebih awal bersama dengan Rafael Strijk, namun yang terjadi uh, Victor Detan itu harus di bangku cadangkan dan dimasukkan di menit-menit akhir begitu teman-teman, dan akhirnya Victor Detan pun tidak bisa berbuat banyak di dalam lapangan begitu. Seperti biasa Indonesia bermain 3-5-2 teman-teman ya, seperti pola-pola ideal yang selalu diterapkan oleh Sintayong begitu. Namun pola ini juga tidak mampu memberikan permainan terbaiknya mulai dari babak pertama hingga babak 40 menit ya. Meskipun di 40 menit terakhir itu Indonesia baru menemukan permainannya, baru menemukan permainan dari kaki ke kaki dengan baik. Namun sebuah insiden yang sangat menurut saya memalukan begitu ya, karena Ferrari mestinya tidak melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima secara rasional gitu. Apapun yang dilakukan oleh pemain lawan terhadap kita, shywar apapun atau intimidasi apapun, maka kita tidak boleh melakukan gerakan-gerakan yang di luar kewajaran yang pada akhirnya akan merugikan kita semua, termasuk tim dan ya seluruh warga masyarakat Indonesia yang mencintai timnas Indonesia. Ini semua dirugikan oleh apa yang dilakukan oleh Ferrari, dan ini sangat disayangkan ya teman-teman ya. Seorang kapten tim, seorang pemain yang sudah banyak terlibat sebetulnya di timnas senior begitu. Namun apa yang dilakukannya merupakan sebuah pembelajaran yang tidak pantas harus ditiru oleh pemain-pemain lain begitu. Dan saya yakin Sintayong pasti akan kecewa dengan apa yang dilakukan Ferrari. Seperti kekecewaan Sintayong ketika Dimas Derajat melakukan tindakan yang sama begitu, meskipun tidak sama persis dengan gerakan yang ditampilkan oleh Ferrari, tapi hasil akhir dengan perilaku yang seperti itu membuat STY tidak pernah memanggil Dimas Derajat di dalam skuadnya. Nah, yang terjadi kali ini tentu saya katakan Sintayong akan kecewa sekali dengan apa yang dilakukan oleh Ferrari begitu teman-teman ya. Tapi kita tidak boleh menyesalkan, kita tidak boleh mencaci maki dengan apa yang dilakukan oleh Ferrari, karena itu salah satu yang harus kita benahi, bahwa kecerdasan emosional dari para pemain itu mesti harus ada yang mementori begitu, harus ada yang memperbaiki gitu dalam hal ini kemampuan mengontrol emosi pada saat permainan dalam tensi tinggi itu sangat diperlukan di pertandingan apapun itu, lebih-lebih pertandingan yang serius, pertandingan yang mengandalkan sebuah teknik tinggi di dalam turnamen yang seperti ini. Tentu sangat diperlukan sebuah kesabaran begitu. Dan Filipina mampu mengintimidasi kita dengan baik. Filipina mampu memberikan memberikan shock terapi terhadap kita dengan di kartu merahnya Ferrari. Dan barang tentu ini adalah sebuah rencana yang memang sudah dipersiapkan oleh pemain Filipina, karena mereka tahu bahwa pemain yang kita turunkan itu adalah pemain muda. Tentu emosinya pasti labil, dan itu saya tidak meyakini bahwa ini adalah sebuah perencanaan yang baik oleh para anak-anak Filipina begitu. Dan ini berhasil teman-teman. Oke, jadi sebelum ke
kartu kuning itu teman-teman, sebetulnya kita banyak sekali peluang-peluang yang kita dapatkan sebetulnya di pertandingan pada hari ini, terutama di babak pertama begitu kita ada peluang dari Marcelino pada menit ke-33, kemudian dengan shooting kaki kirinya begitu mampu ditangkap oleh kiper Filipina begitu, meskipun awalnya terjadi deflection begitu atau terkena kaki pemain Filipina lainnya, namun kiper dengan sigap mampu mengantisipasi bola dan menangkapnya. Itu adalah peluang yang terjadi. Kemudian pada menit ke-38 masih juga dari kaki Marcelino, sontekan kecil dari kaki Marcelino mengenai mistar gawang begitu dan tidak berhasil masuk tentunya teman-teman, karena bola justru bergerak keluar begitu, dan di situ sapu bersih dan diselamatkan oleh salah satu pemain dari Filipina teman-teman ya. Lalu kemudian kita tahu bahwa 352 yang diterapkan oleh Sintayong ketika Ferrari itu dikeluarkan, Sintayong masih tetap memakai atau menggunakan back 3 teman-teman ya, dengan sedikit menarik Asnawi untuk ke belakang begitu. Tetapi pada akhirnya tentu keseimbangan di lini tengah itu tidak bisa seperti di babak pertama, karena tentu bermain dengan 4 orang sungguh sangat menyulitkan teman-teman ya mengalirkan bola, ditambah dengan masih saja terjadi salah passing dan lain sebagainya. Tapi kita tidak akan membahas soal itu karena pertandingan sudah usai. Hanya saja kita memang harus menyayangkan kekuatan-kekuatan lini tengah kita ini belum mampu bermain dengan cukup bagus ya teman-teman ya. Aliran bola juga masih belum bagus, meskipun ada momen-momen tertentu itu bisa berjalan sesuai dengan game plan begitu, tapi semenit kemudian atau 5 menit kemudian hilang begitu saja gitu. Jadi artinya ketidakkonsistenan cara bermain Indonesia malam ini mampu memberikan kemenangan untuk Filipina gitu. Nah, sesungguhnya Filipina juga tidak terlalu bermain bagus teman-teman ya. Meskipun Filipina secara keseluruhan hanya mampu memegang bola atau menguasai bola di antara 46%, sementara Indonesia 54%, tapi efektivitas yang dilakukan oleh Vina justru lebih bagus dengan memanfaatkan satu penalti itu teman-teman ya pada akhirnya. Apakah ada banyak pertanyaan pastinya dari teman-teman semuanya, apakah ini layak di penalti atau tidak? Kalau saya melihat memang itu adalah sebuah gol atau sebuah pelanggaran di dalam kotak penalti yang sah, karena kita melihat tidak ada terlalu banyak protes-protes dari pemain tersebut. Ya, misalnya apakah itu merupakan sebuah bola mengenai dada atau setengah mengenai tangan. Nah, tidak ada protes seperti itu, dan memang terlihat dari tayangan ulang tidak terlalu bagus memang ya, karena tidak terlalu, angle-nya juga tidak terlalu bisa kita pastikan apakah itu mengenai tangan secara pasti. Tetapi kita sebetulnya berharap tayangan itu diulang-ulang di pertandingan kali ini, tapi nyatanya tidak ada tayangan replay yang diulang oleh petugas VAR di situ, dan wasit pun tidak ke pinggir lapangan untuk mengecek kondisi VAR seperti apa sesungguhnya yang terjadi. Namun kita mesti harus menghargai keputusan wasit, dan pada akhirnya penalti yang diberikan oleh wasit ini menjadi gol begitu, dan itu adalah petaka yang harus diterima oleh Indonesia. Selamat untuk Filipina mampu melaju ke semifinal mendampingi Vietnam, dan tentu ini adalah kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh Vietnam, karena minimal di pertandingan ini dia bisa membalaskan dendamnya ketika Filipina
Filipina maksud saya akhirnya bisa membalaskan dendamnya ketika di pertandingan kualifikasi Piala Dunia kemarin Indonesia mampu mengalahkan tim Filipina ini 2-0. Namun memang pelatihnya yang berbeda gitu kan. Pemain-pemainnya juga banyak yang berbeda gitu. Dan pelatih asal Spanyol ini tentunya juga bisa memberikan warna tersendiri karena pemain Filipina pada saat pertandingan tadi itu juga justru sangat luar biasa. Mereka bermain dari kaki ke kaki, passingnya juga akurasinya cukup bagus gitu, meskipun tidak bisa juga dikatakan bahwa Filipina itu bermain bagus. Tapi untuk melawan Indonesia, kalau kita membandingkan dengan Indonesia itu jauh ya. Filipina memang layak untuk memenangkan pertandingan ini begitu. Nah, ini adalah pelajaran tersendiri buat kita, dan yang paling penting adalah ketika Marcelino ditanya apa yang harus diambil dari pertandingan ini, Marcelino tidak terlalu ingin sebetulnya memberikan respon terhadap apa yang diberikan oleh wasit terhadap kartu merah yang diterima oleh Ferrari. Hanya saja Marcelino mengatakan bahwa semuanya menjadi berubah ketika kartu merah diterima oleh Ferrari itu menjadi sebuah kenyataan di lapangan begitu, dan akhirnya memupuskan semuanya. Tetapi cepat-cepat Marcelino mengatakan bahwa kita tidak ingin menyalahkan siapa-siapa, kita hanya ingin mengevaluasi diri sendiri masing-masing supaya kedepannya timnas Indonesia kita semua itu bisa bermain bagus. Begitu juga Maulana ditanya begitu, sama kurang lebih seperti itu. Ini adalah pelajaran dan ingin lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Nah, teman-teman, saya rasa itu saja ya pertandingan hari ini. Besok mungkin ada berita-berita yang lain yang mesti harus kita update, tapi pada akhirnya saya minta tolong pada teman-teman, jangan ada caci maki, jangan ada hal-hal apapun. Kita kembalikan kepada ekspektasi di awal kita bahwa ini adalah akhirnya Piala Ciki, ini adalah tidak penting, ini adalah turnamen yang sama sekali tidak memiliki level yang baik begitu untuk timnas Indonesia, kompetisi yang tidak prestisius begitu. Jadi ya sudah, selesai, perjuangan kita juga selesai, caci makinya mestinya harus selesai juga begitu ya. Jangan pernah ada sesuatu yang kalian ungkapkan di ruang publik begitu secara berlebihan. Dan ada hal yang penting daripada ini yang harus kita sambut, yang harus kita fokuskan, yakni adalah memenangkan pertandingan melawan Australia, melawan Bahrain, melawan Cina, dan tentu melawan Jepang begitu di kualifikasi Piala Dunia. Karena ekspektasi kita hari ini setelah kita gagal di AFF adalah menuju Piala Dunia. Itu yang terpenting. Karena itu, mari kita bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada tim Garuda Muda yang sudah berjuang. Terima kasih, terima kasih. Semoga kita semua kekalahan ini menjadikan sebuah pelajaran penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.